warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Afni selaku dosen pengampu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan yang telah memberikan kami tugas proyek ini. Dan kami juga berterima kasih kepada pihak Bank Panin Dubai Syariah yang telah membantu kami dalam mengerjakan tugas proyek ini. Kami dari kelas A, Prodi Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, nama saya Herlina dan anggota kelompok saya terdiri dari Sindiania Putri, Nur Asti Ramadhani Asrul, Nurul Inayah Sriyanti, Aniova Satya Ramadan, Isa Sabila, Fahmi Rahayu, dan Fitra Hartati. Selanjutnya kami akan membahas materinya. Bank Panin Dubai Syariah Tbk didirikan di Malang pada tanggal 8 Januari 1972 dengan nama PT Bank Pasar Bersaudara Jogja. Kantor pusat PNBS beralamat di Gedung Panin Life Center, lantai 3, Jalan Lejen S. Parman, KAF 91 Jakarta Barat 19.420, dan memiliki 25 kantor cabang. Izin pendirian. Panin Dubai Syariah Bank mendapat izin usaha dan Bank Indonesia berdasarkan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 11/52/KFP GBI DPG 2009 tanggal 6 Oktober 2009 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah dan berproses sebagai bank umum syariah pada tanggal 2 Desember 2009. Sumber dana bank: 1. Simpanan giro atau demand deposit. Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang menarik dalam dilakukannya setiap saat dengan menggunakan cek, sarana pemerintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Produk simpanan liquid jangka pendek sampai menengah dengan mekanisme titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan media cek atau bearer giro. Simpanan tabungan atau saving deposit. Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut cara-cara tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Berikut ini adalah jenis-jenis simpanan tabungan Bank Panin Syariah, ialah sebagai berikut. Yang pertama, tabungan Simple IB, tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara bersama oleh seluruh bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak usia dini. Produk ini hanya dapat dibukakan untuk pelajar yang sekolahnya telah melakukan perjanjian kerjasama atau PKS dengan bank. Yang kedua, tabungan bisnis IB. Tabungan bisnis adalah tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad mudharabah mutlakah yang ditujukan untuk keperluan penampungan dana usaha atau bisnis di mana nasabah akan mendapatkan nisbah bertingkat sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga adalah tabungan haji IB. Tabungan haji IB adalah tabungan berakad wadiah yang ditujukan untuk merencanakan ibadah haji, di mana dananya tidak dapat dilakukan penarikan kecuali untuk pembayaran biaya ibadah haji. 4. Tabungan umrah pas IB. Tabungan umroh pas IB adalah simpanan dana pihak ketiga pada Panin Dubai Syariah Bank yang berdasarkan prinsip wadiah, di mana dananya tidak dapat dilakukan penarikan kecuali untuk keperluan keberangkatan umrah. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu tabungan fleksibel IB, tabungan transaksional dengan akad mudharabah di mana nasabah tetap melakukan transaksi dan mendapatkan bagian hasil dari dana yang disimpannya sesuai dengan nisbah atau porsi yang telah disepakati. Selanjutnya yaitu yang ketiga, simpanan deposito atau time deposit. Simpanan deposit merupakan simpanan jenis ketiga yang dikeluarkan oleh bank, berbeda dengan dua jenis simpanan sebelumnya, di mana simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu atau jatuh tempo. Lebih panjang dapat ditarik pada setiap saat atau setiap hari. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Berikut ini jenis-jenis deposito, yaitu 1. Deposit pas IB. Deposito pas IB merupakan produk simpanan tidak liquid jangka pendek sampai menengah dengan tingkat keuntungan yang optimal, dengan masa kontrak yang tertentu dan nominal penempatan yang juga tertentu. Yang kedua, simpanan Fleximax IB. Simpanan Fleximax IB adalah simpanan dana pihak ketiga berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dan hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati.
Selanjutnya yaitu kegiatan mengalokasikan dana. Yang pertama, pengertian kredit dan pembiayaan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak yang lain. Yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang lain, yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Selanjutnya berikut ini jenis-jenis pembiayaan Bank Pani Syariah yang ditawarkan. Suku bunga. Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga bank juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah atau yang memiliki simpanan dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank atau nasabah yang memperoleh pinjaman. Jasa-jasa bank lainnya. Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan perhimpunan dana dan menyalurkan dana semakin lengkap. Jasa bank yang diberikan semakin baik dalam arti jika nasabah hendak melakukan suatu transaksi perbankan cukup satu kali saja. Demikian pula sebaliknya, jasa yang memberikan kurang lengkap, maka nasabah terpaksa mencari bank lain yang menyediakan jasa yang mereka butuhkan. Selanjutnya, adapun jenis-jenis bank lainnya. Yang pertama, PBS Clearing, di mana penagihan warkat bank lain di mana lokasi bank tertariknya berada dalam satu wilayah clearing saja. Dan adapun karakteristiknya yaitu yang pertama, hasil clearing dikreditkan ke rekening nasabah atau ditransfer ke rekening nasabah di bank lain. Yang kedua, valuta rupiah. Dan yang ketiga, bank hanya menerima amanat dan mewakili atau wakalah nasabah. Bila warkat tersebut ditolak, maka bank tertarik, maka Panin Bank Syariah tidak bertanggung jawab. Dan yang kedua, PBS Intercity Clearing, di mana jasa penagihan warkat atau cek bilet giro valuta rupiah bank di luar wilayah clearing dengan cepat sehingga nasabah dapat menerima dana hasil tagihan cek atau bilet giro tersebut pada keesokan harinya. Dan adapun karakteristiknya yaitu yang pertama, media penarikan berasal dari cek atau bilet giro dari bank lain. Dan yang kedua, fasilitas ini hanya dapat dilaksanakan dengan bank yang telah memiliki jasa yang sama. Dan yang ketiga, PBS RTGS atau Real Time Gross Settlement, di mana jasa transfer uang valuta rupiah antar bank, baik dalam satu kota maupun luar kota yang berbeda secara real time. Hasil transfer efektif dalam hitungan menit. Dan adapun karakteristiknya yaitu yang pertama, dapat dilakukan di seluruh cabang Panin Bank Syariah. Dan yang kedua, pengiriman hanya dalam bentuk mata uang rupiah. Dan yang terakhir, ketiga, batas waktu transfer sesuai waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, transfer dalam kota, yaitu jasa pengiriman dana antar bank dalam satu wilayah clearing lokal. Adapun karakteristiknya, yang pertama, dana berasal dari pembayaran tunai atau pendebitan rekening. Yang kedua, pengiriman hanya dalam bentuk mata uang rupiah. Dan ketiga, batas waktu transfer dengan jadwal clearing ditentukan oleh Panin Bank Syariah. Selanjutnya, PBS referensi bank, yaitu surat keterangan yang dikeluarkan oleh Panin Bank Syariah atas kepemilikan dari nasabah untuk penjualan tertentu. Adapun karakteristiknya, yang pertama, khusus diberikan kepada nasabah Panin Bank Syariah. Kedua, surat rujukan dapat diterbitkan dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Dan yang ketiga, surat rujukan tidak mengikat Panin Bank Syariah. Selanjutnya, PBS Standing Order, yaitu fasilitas kelancaran yang diberikan kepada Panin Bank Syariah kepada nasabah
dalam transaksi finansialnya harus mengamankan suatu rekening ke rekening lainnya secara berulang-ulang. Adapun karakteristiknya, yang pertama, khusus diberikan kepada nasabah yang dinilai baik Panin Bank Syariah. Kedua, instruksi pemindah bukuan dilaksanakan selama saldo mencukupi. Dan yang ketiga, instruksi harus diberikan dalam bentuk surat instruksi atau surat materai kuasa. Bank Indonesia, fungsi utama dari Bank Indonesia itu sendiri yaitu berkomitmen untuk senantiasa mencapai pengelolaan bidang moneter, sistem pembayaran, dan juga liabilitas sistem keuangan. Adapun tugas-tugas dari Bank Indonesia itu sendiri yang secara garis besarnya ada 2 tugas Bank Indonesia dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Pertama, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, dan yang kedua yaitu menjaga kelancaran sistem pembayaran. Materi selanjutnya yaitu Bank Syariah. Bank Syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerjasama tim perbankan MUI, yaitu dengan dibentuknya PT Bank Muamalat Indonesia yang akte pendiriannya ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Bank ini ternyata berkembang cukup pesat hingga saat ini. BMI sudah memiliki puluhan cabang yang tersebar di beberapa kota. Selanjutnya adapun produk Bank Syariah. Yang pertama, ATM Card Pass merupakan sarana melakukan transaksi penarikan dan pemindah bukuan dana pada ATM Penin. Adapun ragam layanannya, yang pertama, memudahkan tarik tunai di seluruh jaringan ATM Penin. Yang kedua, pemindah bukuan antara rekening BPS. Yang ketiga, layanan informasi saldo dan penggantian PIN. Dan yang keempat, layanan informasi mini rekening koran. Adapun produk selanjutnya yaitu SDB Pass, merupakan layanan penyewaan safe deposit box Penin Syariah yang dapat membantu nasabah merasa aman dan nyaman menyimpan surat atau benda berharga lainnya. Keuntungan layanannya, yang pertama, aman dan nyaman. Yang kedua, ruangan khusus tahan panas dan api. Yang ketiga, sistem keamanan 24 sehari. Dan yang keempat, tersedia dalam berbagai tipe dan ukuran. Adapun penilaian dari kesehatan bank, penilaian kesehatan bank pada bank syariah yaitu dilakukan berdasarkan peraturan Bank Indonesia atau bisa disebut juga dengan PBI nomor 9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah yang berlaku mulai dari tanggal 24 November tahun 2007 dari hasil penjelasan Deputi Gubernur Bank Indonesia Siti Kamila Fajriah yang menjelaskan bahwa penerapan ini dilakukan dengan memperkirakan produk serta jasa perbankan syariah ke depan yang kian beragam dan juga kompleks, sehingga eksposur resikonya yang dihadapi juga akan semakin meningkat. Peningkatan eksposur risiko yang tersebut dapat mengubah profil risiko bank syariah yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank tersebut.